Strategi pastoral dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi virus corona membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang. Banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal, kecuali jika situasi berubah secara drastis. Akan banyak lagi yang akan jatuh sakit dan mati di seluruh dunia. Krisis ini menimbulkan pertanyaan medis, etika, dan logis yang secara serius. Tetapi itu menimbulkan pertanyaan tambahan bagi orang yang beriman. Apa yang dapat dilakukan dalam kondisi seperti saat ini? Strategi yang harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mungkin dapat kita lakukan adalah: yang pertama, jangan panik. Ini bukan mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir atau bahwa kita harus mengabaikan nasihat yang baik dari para profesional medis dan ahli kesehatan masyarakat. Namun, kepanikan dan ketakutan bukan dari Tuhan. Tenang dan berharap. Dan adalah mungkin untuk menanggapi krisis dengan serius, sambil mempertahankan rasa tenang dan harapan batin. Panik dengan membingungkan dan menakuti Anda, menarik Anda menjauh dari bantuan yang Tuhan ingin berikan kepada Anda. Itu datang dari Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan adalah Roh Allah, membangkitkan keberanian dan kekuatan, penghiburan, inspirasi, dan ketenangan. Jadi, percaya pada ketenangan dan harap yang Anda rasakan itu adalah suara untuk didengarkan. Jangan takut, seperti yang Yesus katakan berkali-kali. Kedua, jangan mengkambing hitamkan. COVID-19 bukan penyakit Cina. Itu bukan penyakit asing. Itu bukan salah-salah siapa. Demikian juga orang yang terinfeksi tidak bisa disalahkan. Ingatlah bahwa Yesus ditanya tentang orang buta. Siapa yang berdosa? Bahwa orang ini dilahirkan buta. Tanggapan Yesus hanyalah tidak seorang pun. Terdapat di Yohanes 9 ayat 2. Penyakit bukanlah hukuman, jadi jangan menjelekkan dan jangan benci. Ketiga, merawat yang sakit. Pandemi ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Beberapa teman dan kita mungkin sakit dan mungkin meninggal dunia. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang lain, terutama orang lanjut usia, orang cacat, orang miskin, dan orang yang terisolasi. Ambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jangan sembrono, jangan berisiko menyebarkan penyakit. Tapi juga jangan lupa tugas dasar Kristen untuk membantu orang lain. Aku sakit dan kamu datang mengunjungi aku, perkataan Yesus pada Matius 25. Dan ingatlah bahwa Yesus hidup pada masa ketika orang tidak memiliki akses ke perawatan medis yang paling mendasar sekalipun, dan mengunjungi orang sakit sama berbahayanya. Jika tidak lebih daripada hari ini, bagian dari tradisi Kristen adalah merawat yang sakit, bahkan dengan biaya pribadi. Dan jangan tutup hati Anda untuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki atau terbatas perawatan kesehatan. Pengungsi, para tunawisma, dan migran misalnya akan lebih menderita daripada masyarakat umumnya. Biarkan hatimu terbuka untuk semua yang membutuhkan. Jangan membiarkan hati nurani Anda terinfeksi juga. Keempat, berdoa. Apa yang bisa dilakukan seorang? Nah, ada banyak ibadah yang disiarkan televisi, siaran langsung, serta disiarkan di radio. Tetapi bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat berdoa sendiri. Ketika Anda melakukannya, ingatlah bahwa Anda masih merupakan bagian dari komunitas. Jika Anda tidak dapat berpartisipasi dalam ibadah secara pribadi, Anda mempersatukan diri dengan Allah dalam sebuah doa. Ingatlah bahwa Yesus berkata, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di sana di
tengah-tengah mereka. Terdapat di Matius 18 ayat 20. Ingat juga bahwa gereja bukanlah bangunan. Kelima, percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Banyak orang, terutama mereka yang sakit, mungkin merasakan terisolasi yang menambah ketakutan mereka. Jadi kebanyakan orang yang bertanya, mengapa ini terjadi? Tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu. Yang pada intinya adalah pertanyaan mengapa penderitaan itu ada. Sesuatu yang telah dipikirkan para teolog selama berabad-abad, pada akhirnya ini adalah misteri terbesar. Dan pertanyaan adalah, bisakah Anda percaya pada Tuhan yang tidak Anda mengerti? Pada saat yang sama, kita tahu bahwa Yesus memahami penderitaan kita dan menemani kita dengan cara yang paling intim. Ingatlah bahwa selama pelayanan publiknya, Yesus menghabiskan banyak waktu dengan mereka yang sakit. Yesus tahu dunia penyakit. Yesus kemudian memahami semua ketakutan dan kekhawatiran yang Anda miliki. Yesus memahami Anda bukan hanya karena Ia ilahi dan memahami segala sesuatu, tetapi karena Ia adalah manusia dan mengalami semua hal. Pergi kepadanya dalam doa dan percayalah bahwa Dia mendengar dan bersama-sama dengan Anda. Dari segi kesehatan juga kita dianjurkan untuk menghadapi tindakan pencegahan dari COVID-19 seperti yang pertama, menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, perbanyak minum air putih, dan biasakan olahraga. Selain itu, mandi minimal 2 kali sehari, istirahat yang cukup, dan untuk yang suka bergadang, mulai hari ini kurangi jadwal bergadang dulu. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Etika bersin dan hindari kontak. Ketiga, etika bersih dan hindari kontak. Satu di antara hal termudah adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Langkah tersebut sangat berguna melindungi orang-orang dan benda-benda di sekitar terinfeksi cairan mengandung virus yang berasal dari batuk atau bersin. Terlepas apakah virus itu corona maupun bukan corona. Pastoral counseling di tengah pandemi COVID-19 yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Bagi pasien yang positif virus corona, kita dapat mendoakan mereka dalam setiap kesempatan ibadah agar mereka diberi kekuatan dan dapat dipulihkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Berdoa dapat dilakukan dengan cara live streaming atau secara online jika tidak dimungkinkan untuk berhadapan langsung dengan pasien. Kedua, bagi jemaat atau anggota keluarga yang terdampak COVID-19, kita dapat melakukan pelayanan online dengan berbagai media sosial, Facebook, WhatsApp, Zoom, dan mendengar keluhan atau permasalahan dan memberikan solusi serta penguatan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang sedang dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, kita dapat menguatkan mereka dengan firman Tuhan agar mereka memiliki pengharapan bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar dan harapan. Itulah strategi pelayanan pastoral di tengah pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Shalom.